anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran yang keempat. Kali ini pada tema sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, tema yang sama kita sudah belajar tentang bagian-bagian tanaman. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita untuk merawat dan berkewajiban melindungi tanaman supaya kita juga berhak mendapatkan manfaat dari tanaman tersebut. Sekarang kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore Lani selalu menyiramannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Dalam bacaan tentang Lani dan adiknya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanaman yang kita tanam seharusnya dibiarkan gitu saja, tapi kita harus merawat, merupakan kewajiban kita terhadap tanaman. Supaya tumbuh subur, kita harus memupuknya, kemudian menyiram tersebut dan merawatnya. Kemudian pada sekitar tanaman. Bagaimanapun tanaman juga memberikan manfaat yang besar sebagai makhluk hidup, itu memberikan yang tidak ternilai hanya kata kita menghirup segar udara, kemudian udara kotor atau polusi juga diserap oleh tanaman. Maka tentang hak dan kewajiban, ya, Bu Guru ingatkan kembali ya, hak adalah sesuatu yang mutlak yang kita miliki sebelum saat kita lahir atau bahkan sebelum kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jika kita sudah memperoleh hak dari tanaman, yaitu tentang udara tadi, kita berkewajiban untuk memeliharanya. Contoh lain dari hak terhadap tanaman misalnya memanfaatkan tanaman tersebut untuk kebutuhan hidup. Contohnya menebang pohon. Pohon merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembangunan rumah, kemudian pohon kapas untuk membuat baju, kemudian tanaman singkong misalnya untuk makanan sehari-hari, padi juga untuk konsumsi sehari-hari. Kita sudah memperoleh hak dari makanan, tapi kita harus berkewajiban untuk menggunakan tanaman tersebut secara sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Selain itu, contoh kewajiban yang lain adalah merawat dengan penuh kasih sayang. Itulah, setiap orang itu hendaknya memahami hak dan kewajiban terhadap tanaman yang ada di sekitarnya. Apabila setiap orang mau melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman secara seimbang, maka kelestarian tanaman atau tumbuhan itu akan terjaga. Oleh karena itu, laksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan mulai dari sekarang. Jika kalian mempunyai tanaman di rumah, maka kalian harus merawatnya. Jika kalian tidak punya atau belum punya tanaman, maka kalian seharusnya mulai menanamnya. Bagaimanapun, kebutuhan akan tanaman sangat penting bagi kita selaku makhluk hidup. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Kita akan menganalisis sebuah gambar melalui pertanyaan singkat seperti yang kita lakukan pada pembelajaran yang kedua kemarin. Perhatikan gambar berikut. Yang A, ini Lani sedang menyiram tanaman. Yang B, ada seorang anak sedang membakar pohon di hutan. Kemudian yang C, ada dua anak sedang menanam tanaman.
Analisis pertanyaannya, apa tindakan yang mereka lakukan? Jabarkan terlebih dahulu yang A, misalnya ada seorang anak menyiram tanaman. Untuk gambar B, ada seorang anak yang sedang membakar pohon di hutan atau di kebun. Yang C, ada 2 orang anak sedang menanam tanaman. Lanjutkan lagi sampai pertanyaan yang ke-7. Apakah sebaiknya dilakukan? Ini adalah bentuk dari pertanyaan. Sekarang berbicara tentang pertanyaan, kita akan mengulas tentang kegiatan wawancara. Wawancara itu kegiatan mengajukan pertanyaan. Ini adalah contoh dari wawancara secara tertulis yang Bu Guru lakukan terhadap kalian. Bu Guru menyajikan sebuah gambar dan memberi pertanyaan. Itu sama dengan wawancara. Jadi secara singkat, wawancara adalah nama lain dari interview. Bahasa Inggrisnya itu interview. Jadi wawancara merupakan percakapan antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi kalau narasumber yang tidak terpercaya, lebih baik tidak diwawancara karena kebenarannya belum tentu pasti, belum tentu terbukti. Sekarang apa itu ya narasumber? Apa itu ya pewawancara? Narasumber itu adalah informan. Apa itu informan? Orang yang memberikan informasi, itu adalah informan. Kemudian kalau pewawancara adalah orang yang mewawancarai, orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan ini harus baik. Kemudian mudah dimengerti. Jelas, jadi tidak menimbulkan keracuan dalam jawaban. Kemudian ada beberapa ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai topik. Jadi misalnya kita membahas tentang tanaman, otomatis pertanyaan kita harus sesuai dengan tanaman. Jangan kita mengalihkan kepada misalnya kecelakaan, kan tidak sesuai dengan tanaman ya. Kemudian jawabannya bukan iya dan tidak, tapi merupakan penjelasan. Misalnya, bagaimana tanaman tersebut ditanam? Jawabannya kan tidak harus iya, tidak. Tapi jawabannya pertama-tama kita harus menyiapkan biji atau bakal dari tanaman tersebut. Kemudian setelah itu menggali tanah dan seterusnya. Itu adalah jawaban yang secara rinci. Menggali lebih banyak informasi. Kemudian misalnya tentang bagaimana cara menanam, kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana tumbuhnya, itu adalah pertanyaan yang lebih banyak. Kemudian wawancara diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Biasanya mengandung unsur 5W1H. What, when, where, who, why. What artinya apa? Biasanya diawali dengan apa. Apa itu tanaman? Kemudian who, siapa? Siapa yang menanamnya? Di mana, where? Di mana? Di mana tanaman itu bisa ditanam? Kapan, when? Kapan tanamannya ditanam? Mengapa kamu harus menanam? Dan bagaimana, how? Bagaimana cara menanamnya? Itu adalah pertanyaan. Jadi ada paling tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan utama. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Jadi pertanyaannya harus fokus, misalnya kalau membahas tentang tanaman ya kita harus fokus pada tanaman, jangan pertanyaan yang lain, dan tidak boleh menyinggung narasumber. Tidak boleh membuat orang yang ditanya itu marah. Itu merupakan ciri-ciri pertanyaan yang tidak baik kalau sampai membuat orang yang diwawancari marah. Kemudian memakai bahasa yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Bukan memakai bahasa Indonesia dicampur Jawa, dicampur Madura, dan dicampur bahasa yang lain. Kita menggunakan bahasa nasional. Kemudian antar pertanyaan harus berkesinambungan. Jadi antar pertanyaan itu harus urut dan punya hubungan.
Jadi pertanyaan misalnya kalau membahas tentang tanaman, bagaimana tanaman itu ditanam? Kan ada prosesnya. Kemudian setelah ditanam itu bagaimana untuk perawatannya? Itu pertanyaannya berkesinambungan, jadi berhubungan. Itu adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik dari kegiatan wawancara. Untuk berikutnya, pemantapan materi hari ini, sebutkan 4 kewajibanmu terhadap tanaman. Untuk memenuhi materi PPKN KD 3.2 dan penguatan yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.3. Cukup singkat untuk materi hari ini dibandingkan dengan pembelajaran yang ketiga kemarin ya. Pembelajaran ketiga sedikit rumit dan panjang. Untuk yang pembelajaran keempat kita cukup tentang hak dan kewajiban serta wawancara. Kita bertemu pada pembelajaran yang kelima. Silahkan direfleksi kembali bagaimana pembelajaran 4. Kemudian dipahami lagi dengan cara mengerjakan pemahaman materi dan pemantapan materi. Untuk anak-anak hari ini selamat mengerjakan dan selamat belajar. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.